Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Eleven Exlin dari Politeknik Negeri Cilacap, program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, dan jurusan Komputer dan Bisnis. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan mengerjakan ujian praktik akhir semester mata kuliah Statistik Bisnis dengan tipe ujian take home. Jadi soal yang pertama itu, seorang peneliti ingin mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik menggunakan kuesioner yang terdiri dari 5 butir pertanyaan yang diujikan kepada 20 responden. Pada pertanyaan poin pertama, kita diminta untuk mencari validitas korelasi item dengan skor total. Hitung korelasi persen antara tiap item 1-5 dengan total skor. Yang B, tentukan item mana yang memiliki korelasi kurang dari 0,3 dan apakah item tersebut sebaiknya dipertahankan, diperbaiki, atau dihapus. Dan saya akan menunjukkan caranya untuk mencari validitas menggunakan aplikasi SPSS. Jadi yang pertama, kita akan ke variabel view dulu. Untuk namanya kita masukkan responden, item 1, item 2, item 3, item 4, sampai item 5, lalu total skor dari masing-masing item. Untuk desimalnya kita ganti ke 0, dan align untuk bagian responden itu menggunakan left, sedangkan untuk item 1 sampai skor total itu menggunakan right. Untuk measure, di bagian responden kita menggunakan nominal, dan item 1 sampai item total kita menggunakan scale. Lalu beralih ke data view, kita input responden 1 sampai responden ke-20, dengan item 1 sampai item 5, kita masukkan angka-angkanya. Dan pada responden pertama, item 1 bernilai 4, item 2 itu 3, item 3 adalah 4, item 4 itu 3, dan item 5, 5. Dengan skor totalnya itu 19, begitu seterusnya sampai dengan responden 20. Lalu kita pilih opsi Analyze, dan kita memilih Be Valid. Karena disitu tidak terekam, maka akan saya jelaskan saja. Nanti di sana akan muncul kolom responden, item 1 sampai dengan total, dan kita input semuanya untuk ke variabelnya dari responden sampai totalnya. Lalu kita pilih correlation coefficient-nya itu percent dan test of significance-nya itu two-tailed. Lalu kita pencet OK, dan beginilah hasilnya. Lalu dari hasil itu kita bisa mengetahui bahwa item 1 itu memiliki korelasi persen 0,987, untuk item 2 adalah 0,929, untuk item 3 adalah 0,910, untuk item 4 adalah 0,943, dan untuk item 5 adalah 0,946. Yang itu berarti bahwa item 1 sampai item 5 memiliki validitas yang sangat tinggi, bahkan mendekati sempurna, karena R hitung melebihi 0,9. Yang berarti, masing-masing item sangat valid dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Tidak ada item yang perlu dihapus ataupun diperbaiki. Lalu sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 1 yang opsi kedua. Kita akan mencari reliabilitas Course Batch Alpha, hitung nilai Course Batch Alpha dari seluruh item. Karena variabel view dan data view sudah kita tetapkan yang tadi, maka tidak ada yang perlu diubah. Kita langsung saja ke Analyze, dan pilih Scale untuk mencari Reliability Analysis. Namun karena di komputer ini tidak terekam, maka saya akan menjelaskan saja melalui manual. Jadi nanti di situ akan ada tabel dari responden item 1 sampai ke total. Kita pindahkan semua item, lalu kita memilih model Course Batch Alpha karena kita akan mencari tersebut. Lalu kita pencet OK, dan akan muncul hasilnya seperti ini. Baiklah, untuk hasil reliabilitasnya sendiri itu yang pertama ada Scale All Variables. Cache Processing Summary itu menunjukkan bahwa valid, jumlahnya 20, persentasenya itu 100%, menunjukkan bahwa seluruh responden dalam data analisis digunakan sepenuhnya karena tidak ada yang missing value, menunjukkan bahwa data ini lengkap dan layak untuk dianalisis. Lalu ada kasus excluded, jumlah atau N itu 0, persentasenya juga 0. Yang berarti di mana tidak akan ada data yang dikeluarkan dari proses analisis, yang berarti tidak perlu ada responden yang dihapus karena semuanya sudah lengkap dan tidak bermasalah. Lalu yang kedua itu ada reliability statistic. Di situ tertulis bahwa nilai Cron Batch Alpha-nya itu adalah 0,832, end of item-nya itu 6. Yang dimana nilai Cron Batch Alpha 0,832 itu memiliki reliabilitas yang sangat baik, tergolong reliable, artinya setiap item itu saling konsisten untuk mengukur satu sama lain. Selanjutnya itu ada reliability statistic, yang menunjukkan bahwa nilai Crunch Batch Alpha-nya itu adalah 0,832, end of item-nya itu adalah 6. Karena di situ ditunjukkan bahwa nilai Crunch Batch Alpha-nya adalah 0,832, end of item-nya itu adalah 6. Karena di situ ditunjukkan bahwa nilai Crunch Batch Alpha-nya adalah 0,832, maka
berarti bahwa responden itu menjawab item-item tersebut dengan pola yang konsisten dan tidak memerlukan revisi lebih lanjut. Lalu, untuk yang ketiga itu ada item statistik. Itu ditunjukkan bahwa mean dari item 1 adalah 3,50, item 2 adalah 3,15, item 3 adalah 3,55, item 4 adalah 3,40, item 5 adalah 3,90. Yang dimana item 2 itu memiliki nilai mean yang terendah, yang berarti persepsi responden pada item yang kedua ini lebih sedikit dibandingkan yang lainnya. Lalu, disitu juga terdapat item 5 dengan responden tertinggi yaitu 3,90 yang menandakan bahwa mayoritas responden itu cenderung memilih ke item yang kelima. Lalu terdapat standard deviation atau simpangan baku untuk menunjukkan seberapa bervariasi jawaban responden. Dan disitu diketahui bahwa item 1 memiliki standard deviation paling tinggi yaitu 1,277 yang menandakan bahwa item 1 ini memiliki variasi jawaban yang lebih besar daripada item-item semuanya. Dan untuk yang terendah itu ada di item 3 yaitu 0,945 yang menunjukkan bahwa item 3 itu memiliki jawaban yang seragam. Lalu selanjutnya ada item total statistik. Yang pertama itu ada scale mean if item deleted, yang artinya itu adalah rata-rata skor jika satu item itu dihapus. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh item yang dihapus itu kepada item-item yang lainnya. Lalu yang kedua ada scale variance if item deleted, yang menunjukkan variasi data jika salah satu item itu dihapus. Lalu yang ketiga itu ada corrected item total correlation. Ini adalah nilai korelasi antara item dengan total score. Nilai yang lebih dari sama dengan 0,30 itu dianggap valid. Semakin tinggi nilainya maka semakin baik. Karena di situ terdapat lebih dari 0,3 itu bahkan lebih dari 0,9 maka semua item itu valid dan tidak perlu ada yang dihapus. Lalu yang terakhir itu ada crunch batch alpha if item deleted. Yang itu untuk menunjukkan nilai alpha jika item tersebut dihapus. Dan digunakan untuk menilai reliabilitas jika item tersebut dihapus menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Jika item yang dihapus itu membuat reliabilitas itu lebih tinggi, maka itu bisa dipertimbangkan. Namun karena di sini itu nilai crunch batch alpha-nya itu lebih rendah daripada alpha awal yang 0,832, maka semua item itu berkontribusi terhadap reliabilitas dengan baik dan tidak ada yang perlu dihapus. Lalu untuk yang terakhir itu ada scale statistik. Untuk mean sendiri itu ada nilainya 35, yang berarti secara umum semua responden itu memilih setuju untuk semua item. Dan untuk variance itu ada 107,158, yang ini menunjukkan tingkat keberagaman jawaban antara responden terhadap skor. Dengan nilai 107 itu menunjukkan bahwa responden memiliki keberagaman pandangan atau penilaian terhadap item. Lalu ada standard deviation atau simpangan baku, ada 10,352 yang menunjukkan seberapa jauh jawaban responden itu menyebar dari rata-rata yang tadinya 35. Dan yang terakhir itu ada N of items, jumlah item dalam skala 6 butir pertanyaan. Jadi begitu untuk jawaban yang nomor 1, lalu kita sekarang beralih ke yang nomor 2. Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ada judul kasus pengaruh biaya iklan terhadap penjualan produk. Manajer pemasaran di sebuah perusahaan minuman ringan PT Segar Abadi ingin mengetahui apakah biaya iklan yang dikeluarkan mempengaruhi penjualan produk. Maka ia mengumpulkan data dari 12 bulan terakhir tentang pengeluaran iklan dan hasil penjualan. Di tabel itu ada sebagai berikut. Ada 12 bulan dengan biaya iklan per juta rupiah adalah variabel X, lalu penjualan dari ribuan unit itu ada Y. Oleh karena itu, mari kita mengerjakan itu menggunakan SPSS. Pilih variabel view, lalu kita masukkan bulan, X dengan label biaya iklan, dan Y dengan label penjualan. Untuk bulan, align-nya itu adalah left, dan measure-nya adalah nominal. Sedangkan X dan Y, align-nya itu right, dan measure-nya adalah scale. Lalu kita langsung beralih ke data view dan memasukkan jumlah data yang sudah ada di tabel soal. Lalu kita langsung saja untuk memilih ke analyze. Kita pilih regression linear. Dan karena itu tidak terekam lagi, maka akan saya jelaskan secara manual. Dalam linear regression itu akan diketahui ada bulan, X, dan Y. Lalu kita masukkan Y ke tabel dependent, dan independennya itu kita memilih X. Y adalah penjualan, dan X adalah biaya iklan. Lalu kita akan klik OK, dan hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk hasilnya sendiri itu yang pertama ada deskripsi statistik. Penjualan mean atau rata-ratanya adalah 34,67, yang artinya rata-rata nilai penjualan dari 12 data adalah 34,67 juta rupiah. Untuk standard deviation atau simpangan bakunya itu ada 7,5
560, maka itu dianggap sedang, tidak terlalu menyebar, dan juga tidak terlalu seragam. Untuk jumlah datanya itu ada 12 untuk variabel penjualan. Lalu untuk ada biaya iklan, diketahui bahwa MEN atau rata-ratanya itu adalah 26,08 juta rupiah. Yang berarti rata-rata biaya iklan dari 12 data itu adalah 26,08 juta rupiah. Untuk standar deviasi atau simpangan baku itu ada 9,395. Hal ini menunjukkan bahwa data biaya iklan itu lebih menyebar daripada biaya penjualan. Dan untuk jumlah datanya itu sama-sama 12. Lalu untuk korelasinya, korelasi persennya penjualan dan biaya iklan adalah 0,995, yang dimana itu memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif mendekati sempurna. Artinya, semakin tinggi biaya iklan, maka semakin tinggi juga penjualan yang akan didapatkan. Begitu juga sebaliknya, untuk variabel entered atau remove, itu hanya biaya iklan, yang dimaksudkan bahwa variabel yang dimasukkan ke dalam model regresi yang diuji adalah hanya biaya iklan sebagai variabel prediktor atau X. Dan tidak ada yang dihapus. Hal ini berarti bahwa hanya ada satu variabel, yaitu variabel X atau biaya iklan untuk memprediksi biaya penjualan. Oke, lalu ada uji ANOVA, yang dimana ada sum of squares. Model regressionnya itu 622,347, yang artinya variasi penjualan yang dapat dijelaskan oleh biaya iklan itu sebesar itu. Lalu ada residual atau error yang sebesar 6,320, yang menunjukkan variasi penjualan yang tidak dapat dijelaskan oleh biaya iklan adalah sebesar itu. Lalu DDF, untuk regression itu 1 karena hanya ada satu variabel independen yaitu biaya iklan. Untuk residual itu ada 10 karena N dikurangi 2, N sendiri adalah 12 dan dikurangi 2 hasilnya 10. Lalu ada mean squared, regression itu 622,347 dan residual itu 0,632. Hasil ini ditemukan dari sum of squares dibagi DF. Lalu ada F statistik yang sebesar 984,784. Hal ini menunjukkan bahwa model itu sangat signifikan karena nilainya itu sangat tinggi. Lalu ada signifikan 0,000 karena p-value itu kurang dari 0,05, maka model regresi ini signifikan secara statistik, artinya biaya iklan secara signifikan itu mempengaruhi penjualan. Lalu ada koefisien. Nah, dari sini itu kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal UAS tadi. Untuk menentukan slope, intercept, dan persamaan regresinya itu dari situ. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa intercept atau A itu sebesar 13.784. Artinya, jika biaya iklan adalah 0, maka penjualan diperkirakan sekitar 13,784 juta rupiah. Dan slope adalah 0,801, artinya setiap kenaikan satu biaya iklan, penjualan akan meningkat 0,801 juta rupiah. Hubungan ini dinilai positif karena berarti biaya iklan itu mendorong kenaikan penjualan. Lalu di situ diketahui bahwa koefisien STD error adalah 0,704 dan biaya iklannya itu 0,026. Untuk standar koefisien beta adalah 0,998, yang artinya ketika biaya iklan meningkat 1 standar deviasi, maka penjualan itu meningkat sebesar 0,995 standar deviasi. Karena beta itu memiliki nilai hampir 1, maka pengaruh biaya iklan terhadap penjualan itu sangat kuat. Untuk tes statistik sendiri itu sebesar 31,381, yang itu dinilai sangat besar. Dengan kata lain, biaya iklan itu benar-benar berpengaruh terhadap penjualan, bukan karena hanya kebetulan. Lalu yang terakhir itu ada residual statistik. Untuk bagian predicted value itu, minimum ada 21,79, maksimum adalah 45,81, mediannya adalah 34,67. Artinya bahwa model ini sudah bekerja dengan sangat baik. Sedangkan standar deviasinya itu adalah 7,522, yang artinya menunjukkan seberapa besar nilai tersebut tersebar dari prediksi rata-ratanya. Untuk nilai residual, didapatkan dari nilai aktual dikurangi nilai prediksi. Di situ diketahui bahwa nilai minimal adalah minus 0,809, maksimum adalah 1,603, dan mediannya adalah 0,0. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan yang diprediksi itu sangat kecil, berarti prediksi model itu kuat. Karena mediannya itu 0,000, menunjukkan tidak ada rata-rata error. Dan standar deviasinya itu adalah 0,758, yang termasuk kecil, menandakan errornya juga itu sangat rendah. Lalu ada standar predicted value, minimumnya itu ada minus 1,712, maksimumnya itu ada 1,481, yang menandakan semua nilai ini itu masih ada dalam standar deviasi, tidak ada error yang dapat diprediksi. Lalu ada standar residual, nilai minimum adalah minus 1,017,
dan maksimum ada 2,016 yang menunjukkan bahwa di sini juga aman, tidak ada error yang ekstrim karena nilai standar residual dalam regresi itu yang baik itu berada dari -2 sampai +2. Maka ini dinilai ideal. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal UAS tadi. Yang pertama itu untuk menentukan nilai slope dan intercept. Yang diketahui dari tabel koefisien tadi, interceptnya atau A adalah 13,782 dan slope-nya adalah B yang bernilai 0,801. Untuk persamaan regresi lengkapnya dalam bentuk Y sama dengan A plus BX adalah Y sama dengan 13,784 ditambah 0,801 X. Y adalah penjualan, sedangkan X adalah biaya iklan. Lalu untuk interpretasikan apa arti dari nilai slope dan intercept dalam konteks kasus ini, intercept yang bernilai 13,784 artinya jika tidak ada biaya iklan atau X sama dengan 0, maka penjualan yang akan diperoleh itu diperkirakan sebesar 13,784 juta. Sedangkan slope yang sebesar 0,801 yang berarti itu di mana setiap kenaikan biaya iklan 1 juta, maka penjualan juga akan meningkat sebesar 0,801 juta. Lalu, seberapa kuat pengaruh biaya iklan terhadap penjualan? Seperti yang kita lihat tadi di koefisien korelasi yang sebesar 0,995, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara biaya iklan dan penjualan itu sangat kuat dan positif. Jadi, artinya semakin tinggi biaya iklan yang dikeluarkan, maka akan semakin tinggi penjualan yang terjadi. Begitu juga sebaliknya, jika penjualan itu semakin tinggi, maka harus ada biaya iklan yang dikeluarkan lebih banyak. Lalu soal yang nomor 3 itu ada, jika perusahaan mengalokasikan biaya iklan sebesar 45 juta rupiah, berapa perkiraannya? Kita masukkan ke persamaan Y yang sudah dibuat tadi. Persamaan regresi lengkap yaitu Y sama dengan 13,784 ditambah 0,801 X. Di sini kita mengetahui bahwa nilai X adalah 45 juta, yang berarti 13,784 ditambah 0,801 dikali 45. Yang hasilnya itu akan ditemukan sebesar 49,829 juta rupiah. Lalu untuk soal nomor 4, menurut Anda apakah model ini cukup baik untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan? Jelaskan alasannya. Jadi menurut saya model ini itu sudah cukup baik, bahkan sangat baik, dan layak digunakan untuk mengambil keputusan, dikarenakan seperti yang kita tahu di tabel R kuadrat sebesar 0,990 yang tadi, yang artinya hampir semua peningkatan dan penurunan penjualan itu diprediksi itu dari biaya iklan. Lalu karena angka signifikansi tadi itu sebesar 0,000, menandakan bahwa hasil ini itu sangat meyakinkan secara statistik, tidak hanya melalui tebak-tebakan saja. Serta model ini juga memiliki tingkat prediksi kesalahan yang sangat kecil, sehingga prediksi penjualannya itu sangat akurat. Namun meskipun model ini itu sudah dinilai sangat akurat dan sangat kuat, keputusan itu harus diambil secara bijak. Kita masih perlu mempertimbangkan tren pasar, perilaku konsumen, dan kondisi ekonomi masyarakat. Jadi itu tadi hasil pengerjaan UAS praktik statistika bisnis yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.